Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Hanif dengan NIM 411221208. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan paparan UTS penulisan karya ilmiah yang pada kelas H765C dengan dosen pengampu Dr. Handri Noprosion, Sarjana Teknik Magister Komputer. Pada di sini saya akan menjelaskan, saya telah membaca satu artikel yang dipublikasikan dalam jurnal Kreditasi Sinta yang membahas pengembangan aplikasi atau jaringan. Setelah memahami artikel tersebut, silakan menjawab pertanyaan berikut. Baik, saya lanjut saja pada nomor 1. Jelaskan komponen yang ada di abstrak pada artikel tersebut. Identifikasi isi abstrak dan jelaskan apa saja komponen yang dibahas, seperti latar belakang, tujuan, metodologi, hasil, dan kesimpulan. Oke, saya akan menjawab dengan jawaban saya. Pada artikel ini, abstrak fokus pada masalah keamanan jaringan akibat akses tak terbatas, menaruhkan VLAN ECL sebagai solusi metodologi, dan menyimpulkan bahwa metode tersebut efektif dalam meningkatkan keamanan data melalui fitur penyaringan dan pembatasan akses. Pada latar belakang, identifikasi pengguna internet merupakan sebuah tuntutan bagi para pekerja di perusahaan X, sehingga jaringan internet sangat dibutuhkan. Masalah tidak adanya pembatasan akses dalam penggunaan jaringan internet dapat mengganggu keamanan dan penyalahgunaan jaringan internet. Kebutuhan perlu dirancang pengaturan dalam jaringan internet tersebut. Pada tujuan tersirat, merancang pengaturan dalam jaringan internet untuk mengatasi masalah keamanan dan penyalahgunaan. Tujuan utamanya, meningkatkan keamanan data di perusahaan X. Selanjutnya, pada metodologi yang digunakan adalah VLAN atau Virtual LAN Network Access Control List atau VCL. Penerapan metode ini diterapkan pada perusahaan X. Definisi operasional VLAN Access Control List adalah teknik untuk meminta atau mengatur akses internet atau komunikasi data dan pengiriman sejumlah paket data dari sebuah komputer ke komputer lainnya. Selanjutnya, hasil pembuktian. Hasil riset penulisan membuktikan bahwa metode VLAN Access Control List dengan metode filtering dan pembagian penggunaan koneksi internet dapat menyaring dan mengidentifikasi pengguna, membatasi akses pengguna ke pengguna lain atau ke server perusahaan X. Selanjutnya, kesimpulan. Implementasi metode VLAN Access Control List efektif dalam menyaring, mengidentifikasi, dan membatasi akses pengguna yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan keamanan data di perusahaan X. Ini metode berhasil mencegah penggunaan yang dibatasi aksesnya agar tidak dapat mengakses penggunaan lain atau server perusahaan. Pada selanjutnya, soal 1B, apakah abstrak mencakup keseluruhan inti dari artikel? Jelaskan pendapat Anda. Baik, menurut pendapat saya, abstrak umumnya terancang untuk mencakup keseluruhan inti dari satu artikel ilmiah. Berdasarkan analisa abstrak sebelumnya, abstrak ini mencakup inti utama dari artikel, namun mungkin kurang mendalami di beberapa aspek metodologi. Abstrak ini efektif dalam menyampaikan inti dan temuan utama secara umum. Pembaca dapat memutuskan relevansi artikel ini hanya dari abstrak, namun untuk memahami bagaimana solusi tersebut bekerja secara teknis dan berapa besar peningkatannya, pembaca tetap harus merujuk keseluruhan isi artikel. Selanjutnya, pada nomor 2, jelaskan komponen yang ada di latar belakang artikel tersebut. Pertanyaan A, 2A, jelaskan isi data latar belakang seperti masalah yang diangkut, urgensi penelitian, tinjauan pustaka, dan tujuan penelitian. Baik, jawaban saya pada soal nomor 2A. Pertama, masalah yang diangkat. Masalah utama yang menjadi fokus penelitian adalah isu keamanan penyalahgunaan jaringan internet pada perusahaan X. Konteks masalah, meskipun jaringan internal merupakan tuntutan dan kebutuhan esensial bagi para pekerja, atau menunjukkan bahwa akses harus tetap ada. Ketiadaan regulasi menimbulkan risiko. Akar masalah tidak adanya pembatasan akses dalam menggunakan jaringan internet. Dampak masalah kondisi pembatasan ini dapat mengganggu keamanan dan memicu penyalahgunaan jaringan internet. Selanjutnya, urgensi penelitian. Urgensi ini muncul dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh masalah di atas. Pemicu urgensi adanya gangguan keamanan dan penyalahgunaan mengharuskan perusahaan untuk segera bertindak. Kebutuhan mendesak. Hal ini menciptakan urgensi untuk merancang pengaturan dalam jaringan internet perusahaan tersebut. Tanpa pengetahuan ini, risiko kebocoran, malware, atau tindakan tidak bertanggung jawab lainnya akan terus mengancam operasional data perusahaan. Tinjauan pustaka, detailed review methodological basic. Meskipun abstrak tidak mendalam, ia mengacu pada konsep atau metode yang diambil dari bidang ilmu jaringan komputer. Konsep kunci penelitian ini secara spesifik merujuk pada mengadopsi metode VLAN Access Control List. Pada tujuan penelitian, yang diinginkan dicapai memberi perancangan pengaturan jaringan tersebut. Tujuan
atau tersurat merancang pengaturan dalam jaringan internet untuk mengatasi gangguan keamanan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan keamanan data perusahaan X dengan cara melakukan filtering dan pembagian pengguna koneksi internet. Menyaring dan mengidentifikasi penggunaan yang telah dibatasi aksesnya dan mencegah penggunaan yang dibatasi agar tidak mengakses pengguna lain atau server perusahaan. Selanjutnya pada soal nomor 2B itu dengan soal bagaimana latar belakang ini membantu pembaca memahami pentingnya penelitian. Berikan komentar mahasiswa. Baik, pada soal nomor B, secara keseluruhan latar belakang ini membuat pembaca memahami pentingnya penelitian karena menjelaskan mengapa masalah itu ada kebutuhan akses internet yang tinggi, menjelaskan dampak negatifnya, gangguan keamanan, dan penyalahgunaan. Menjelaskan apa yang dilakukan untuk mengatasinya, merancang pengaturan dan menggunakan VLAN ACL untuk meningkatkan keamanan data sebagian tujuan akhir. Selanjutnya, pada nomor 3, ini terbagi dua lagi. 3A, sebutkan dan jelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam metodologi seperti desain, penelitian, alat yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan metode analisis. Baik, berikut jawaban saya. Pertama, desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan adalah simulasi sistem jaringan, atau sistem disebut rancangan bangun atau implementasi. Secara bersifat eksperimental, diterapkan pada topologi virtual perusahaan X. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Tahapan ini berfungsi sebagai teknik pengumpulan data, teoritis, dan referensi. Ini dibagi menjadi 3 ya. 1. Tujuan pengumpulan informasi dari literatur dan jurnal tentang permasalahan keamanan jaringan dan pemecahan masalah menggunakan ACL. Yang kedua, fokus pengumpulan data referensi yang berkaitan dengan VLAN dan ACL. Dan yang ketiga, metode analisis, menganalisis setiap topik yang dikumpulkan, kemudian melakukan analisis per topik untuk memberikan kesimpulan pada setiap bagian pembahasan. Selanjutnya, alat yang digunakan atau praktik simulasi. Alat utama, menulis menggunakan software Cisco Packet Tracer. Menggunakan Cisco Packet Tracer adalah hal simulasi memungkinkan perancangan, konfigurasi, dan pengujian jaringan terhadap lingkungan virtual. Perangkat yang dipelajari penulis mempelajari perangkat virtual dan perangkat fisik yang saling berkaitan dengan solusi dan akan implementasikan. Terakhir, metode analisis dan implementasi. Tahapan praktek ini simulasi adalah dari metodologi, mencakup implementasi dan pengujian solusi. Dan ini juga terbagi dari 4 langkah. Yang pertama, perancangan topologi penulis sebuah topologi jaringan komputer dari perusahaan X di Cisco Packet Tracer. Yang kedua, implementasi solusi penulis melakukan pembagian jaringan pada perusahaan X. Yang ketiga, penerapan kontrol pembagian jaringan ini bertujuan untuk mencegah user dari luar masuk ke dalam sistem, atau tidak sembarangan user bisa saling terhubung pada perusahaan X. Dan yang keempat, metode implementasi pengaturan pembagian dan penjagaan akses ini dilakukan dengan menggunakan ACL. Selanjutnya, pada nomor 3 bagian B, apakah metodologi sudah cukup jelas dan sesuai dengan tujuan penelitian? Berikan pandangan Anda. Baik, menurut pandangan saya, metodologi ini sudah memadai untuk mencakup tujuan perancangan dan implementasi. Fokus pada simulasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Menerapkan VLAN ACL adalah jalur yang benar dan logis untuk mencapai tujuan meningkatkan keamanan jaringan. Oke, selanjutnya pada soal nomor 4. Sebutkan nama jurnal, artikel, cinta, dan tahun publikasi. Baik, di sini nama jurnal JCON volume nomor 1, nomor 2, diterbitkan Januari 2024, ISSN 25488368, DOI 10.38058/json.v1i2.1920 dengan judul implementasi keamanan jaringan komputer lokal menggunakan akses kontrol list pada perusahaan X. Selanjutnya, soal pada nomor 4. Ini terbagi 4 soal ya. Pertama, sebutkan nama jurnal akreditasi. Selanjutnya, pada nomor 4B2, cari tahu dan jelaskan apakah jurnal tersebut mencantumkan biaya publikasi jika saya beberapa biaya publikasinya. Baik, biaya perkuliahan dikenakan jurnal-jurnal yang berafiliasi dengan Amikom, umumnya menerapkan artikel publication fee, biaya public artikel atau artikel purchase charger, biasanya gratis. Biaya publikasi artikel untuk jurnal Amikom kisaran antara 400.000 hingga 500.000 atau lebih. Semua ini tergantung dari kebijakan jurnal
secara spesifik ya. Keamanan jaringan komputer local area network menggunakan akses control list pada perusahaan X. 4. Berapa minimal skor plagiasi yang disyaratkan untuk publikasi jurnal tersebut? Apakah style situasi yang digunakan? Sebelumnya, batas toleransi maksimal dengan nilai 30%. Batas ini adalah ambang batas tertinggi yang masih dapat diterima untuk naskah ilmiah, termasuk naskah publikasi yang berasal dari skripsi atau tugas akhir mahasiswa, yang dicek menggunakan perangkat lunak seperti Turnitin. Selanjutnya, style yang digunakan itu style citasi atau EAA style. Yang kelima, bandingkan artikel yang sudah ada, jelaskan artikel yang ditulis. Bandingkan struktur isi, kualitas artikel yang dipilih dengan artikel Anda tersebut. Soal nomor 2, identifikasi kekurangan pada artikel Anda dan jelaskan apa saja yang perlu diperbaiki agar artikel Anda dapat lebih baik atau memenuhi standar jurnal. Baik. Pada 5 nomor A, kekurangan pada latar belakang dan tujuan pustaka. Kekurangan tidak adanya data awal yang memvalidasi tingkat kerawanan keamanan sebelum penelitian, misalnya persentase trafik ilegal. Perbaikan, memasukkan data persisted atau data insiden keamanan sistropit pada perusahaan X. Perkuat tujuan pustaka dan membandingkan VLAN ACL dengan solusi lain, misalnya firewall atau UPS. Dan jelaskan mengapa VLAN ACL paling cocok untuk kasus ini. Selanjutnya, kekurangan pada metodologi. Metodologi ini hanya fokus pada perancangan implementasi. Tidak ada rincian metodologi pengujian yang jelas, perbaikan tambahan subbab atau skenario pengujian dan metrik, jelaskan test case dan metrik keberhasilan. Selanjutnya, kekurangan pada hasil pembahasan. Kekurangan hasil ini hanya disajikan secara naratif atau membuktikan bahwa metode ini berhasil. Langkah perbaikannya, lakukan kuantifikasi hasil menggunakan tabel dan grafik. Tunjukkan perbandingan keberhasilan akses ilegal 0% pada user terblokir dan performa jaringan, latensi atau throughput. Diskusi ilmiah, jelaskan mengapa hasil tersebut terjadi, mengaitkan dengan prinsip jaringan dan keamanan, dan bagaimana temuan ini berkontribusi pada literatur yang sudah ada. Jaringan hanya melaporkan, tetapi diskusi implementasi. Baik, sebuah aspek perbandingan yaitu struktur, artikel referensi, ada mengikuti IMRAT, pendahuluan metodologi atau hasil, dan lain-lain. Standar jurnal terakreditasi, mengikuti IMRAT, harus memiliki headlink, subheadlink, kondisi, dan kualitas relatif. Baik, pada latar belakang, fokus pada masalah kemampuan penyalahgunaan akibat ketidakadaan batasan akses agensi yang jelas. Harus didukung oleh data awal, kuantitatif, dan tinjauan literatur yang kuat. Perlu peningkatan membutuhkan atau data pendukung masalah. Selanjutnya, metodologi jelas, studi literasi dan simulasi dengan Cisco Packet Tracer untuk implementasi VLAN dan ACL. Harus metode pengujian yang valid, metrik yang digunakan, dan justifikasi pemilihan alat. Untuk relatifnya cukup, hasil dan diskusi abstrak hanya nyatakan, membuktikan, dan berhasil. Standar jurnal terakreditasi harus menyajikan bukti kuantitatif yang berikut tabel, gambar, grafik, perbandingan sebelum dan sesudah implementasi, serta mendiskusikan implementasi hasil terhadap teori yang ada. Kualitas rendah. Dan terakhir, kualitas replikasi. Dapat direplikasi jika konfigurasi ACL dan topologi diberikan. Pada standar jurnal terakreditasi, harus mudah direplikasi, perlu rincian konfigurasi, bisa dengan contoh CLA command, dan spesifikasi hardware virtual. Untuk kualitas relatif, sedang, atau perlu rincian teknis konfigurasi. Mungkin cukup sekian paparan jawaban UTS pada mata kuliah penulisan karya ilmiah yang diampu dosen Dr. Handri. Cukup sekian, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.